Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Direktur KSAK Madrasah Ibu Profesor Dr. Hajah Nyai Khadijah, yang saya hormati Kak Subdi pada Subdit Kurikulum dan Evaluasi, yang saya hormati Bapak Ibu semua, undangan pada kegiatan uji publik buku teks utama PAI dan Bahasa Arab. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama di Bandung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Direktur, mohon izin kami melaporkan bahwa kegiatan kita ini selama 3 hari dari tanggal 30, 31 sampai Oktober sampai 1 November ini terkait dengan uji publik teks utama PAI dan Bahasa Arab pada madrasah. Saya ingin melaporkan bahwa perjalanan penulisan buku teks utama PAI dan Bahasa Arab ini sudah cukup panjang. Kami sudah mulai sejak Januari sampai Agustus dalam tahap penulisan, melibatkan para penulis, kemudian juga reviewer, termasuk di dalamnya ada editor, layouter, dan semuanya. Kemudian dalam tahapan penulisan buku teks utama ini tentu para penulis dan reviewer itu sudah melalui tahapan seleksi yang amat sangat ketat yang memang sudah kami lakukan sejak awal. Dan pada saat ini tahapan penulisan buku teks utama PAI Bahasa Arab posisinya sedang dalam posisi penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Buku Agama dan Lektur Keagamaan. Dan dalam proses penilaian pun tim penilai yang melakukan penilaian adalah para ahli di bidangnya. Kami melibatkan dosen-dosen dari perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta yang dikawal oleh teman-teman dari Pusat Penilaian Buku Agama dan Lektur Keagamaan, Literasi Keagamaan. Dan kami mengikuti secara utuh prosesnya dan memang amat sangat luar biasa karena tim penilai betul-betul memastikan buku teks utama ini bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Dan ada satu kegiatan terakhir Bu Direktur nanti adalah ada sidang penyelia, dan ini sedang kita jadwalkan tentu menyesuaikan dengan jadwal pimpinan. Nah, dalam proses tahapan ini juga tentu ada kewajiban kami melaksanakan uji publik agar buku teks utama PAI dan Bahasa Arab ini juga mendapatkan masukan, mendapatkan banyak hal dari guru-guru madrasah yang akan menggunakan BTU ini. Uji publik ini akan kami laksanakan selain secara luring di Bandung yang juga menghadirkan representatif dari madrasah. Bu Direktur, kami menghadirkan guru-guru madrasah dari mulai jenjang MI, MTS, MA, termasuk MA di dalam elemen program keagamaan, karena dalam BTU PAI ini juga secara khusus buku teks umumnya untuk PAI dan Bahasa Arab untuk madrasah aliyah program keagamaan juga ditulis secara khusus karena yang BTU MAN-PK ini semuanya menggunakan bahasa Arab, dan memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami Bu dalam prosesnya, sehingga yang hadir luring ini insya Allah sudah representatif, termasuk di dalamnya juga ada kepala madrasah, ada pengawas. Untuk kepala madrasah juga kami upayakan juga memang keterwakilan dari semua jenjang dan madrasah yang ada di Indonesia tentunya. Selain itu juga kami mengundang beberapa dosen dari PTKI khusus yang ada di Bandung. Nah, selain peserta
kami juga menghadirkan narasumber yang akan juga mengkritisi buku teks utama PAI dan Bahasa Arab ini. Ada 3 narasumber utama yang akan hadir. Pertama, Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Bandung, kemudian ada Pak Firdaus Basuni dari Palembang, kemudian juga ada Prof. Rudi dari UPI Bandung. Itu 3 narasumber utama yang akan sama-sama mengkritisi terkait dengan buku teks utama PAI Bahasa Arab. Tentu kami berharap betul dalam proses uji publik ini kita bisa mendapatkan masukan yang luar biasa sebelum BTU ini disahkan. Selain luring, Bu Direktur, kami juga melaksanakan uji publik secara daring ya. Daring ini maksud kami secara online. Jadi kami siapkan instrumen yang akan kami sebar ke seluruh guru madrasah se-Indonesia. Kami sedang proses tanda tangan Ibu untuk itu. Jadi kami sudah menyiapkan sebuah aplikasi di mana nanti guru-guru madrasah seluruh Indonesia bisa memberikan masukan, memberikan kritikan, memberikan saran terhadap buku teks utama PAI dan Bahasa Arab. Target kami tentu semakin banyak masukan, saran maupun kritikan terhadap BTU PAI dan Bahasa Arab ini akan semakin memperkaya, akan semakin mengoptimalkan tentu dari sisi kualitas tentunya. Kami target selain yang kami sebar nanti ke seluruh madrasah memang dalam 1 minggu ke depan, sehingga hasilnya ini akan kami analisis, kemudian kami akan sampaikan kepada para penulis, termasuk nanti di dalamnya sebenarnya kepada para penilai sebelum pelaksanaan sidang penyelian tentunya. Jadi ini yang akan kami lakukan, Bu Direktur, dan pada kesempatan ini mohon izin saya lupa bahwa juga hadir dari Pusat Penilaian Buku Agama dan Literasi Keagamaan. Kami mengundang juga, jadi memang sengaja Bu, jadi di Bandung ini betul-betul kami ingin memaksimalkan, termasuk kami mau ada perwakilan dari para penulis yang sebenarnya selama dalam proses penulisan BTU PAI dan Bahasa Arab ini kami belum pernah ketemu. Nah ini ada yang kami undang perwakilan Bu, ya paling tidak bahwa kita bisa menghadirkan para penulisnya langsung pada saat uji publik yang luring ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Ibu Direktur, dan mohon izin Pak Dirjen, insya Allah besok pagi tadi saya sudah WA sama Mas Muiz, besok pagi akan memberikan arahan juga kepada kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon berkenan Ibu memberikan arahan kepada kami, sekaligus sudah membuka secara resmi kegiatan uji publik buku teks utama PAI dan Bahasa Arab pada madrasah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan arahan Direktur KSKK Madrasah kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SAG MSI dipersilakan. Saya nggak bisa dengar suara Bu Evi, apakah sudah giliran saya atau belum ini? Izin Bu, dipersilakan Ibu. Ibu dipersilakan. Sekarang ya? Iya Bu. Betul. Ya, berarti suara Bu Evi nggak Ya, kedengeran. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kasubdit, Pak Dr. Abdul Basit. Kalau yang di sebelah saya sekarang Dr. Abdul Basir. Jadi cuma beda T dengan L. Ya, tentu beserta para kasubtimnya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, para peserta, tadi ada dari tim penilai buku ya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Untuk yang pertama, saya mengajak kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa berjumpa meskipun hanya lewat Zoom. Saya sebenarnya hari ini 2 kali ke Jawa Barat.
pagi subuh berangkat dari Jakarta ke Subang. Jam 9 kembali ke Jakarta. Jam 1 berangkat lagi ke Bandung. Tapi sore ini saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi 2 kali ke Jawa Barat, tapi mohon maaf tidak menghadiri acara Bapak Ibu semua. Padahal memang kegiatan kita kenapa di Bandung ini menyesuaikan dengan agenda saya yang harusnya sampai sore berada di Bandung ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan meskipun pertemuan kita hanya melalui Zoom, tetap saja semua aktivitas bisa terlaksana dan hasilnya optimal. Kemudian sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf dengan teman-teman di Subdit Kurep karena tidak bisa membersamai, karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat saya harus segera kembali ke Jakarta. Jadi walaupun saya kembali ke Jakarta, ini bukan kembali ke rumah, ya, pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, ya, berkegiatan juga. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kita semua, baik dari Subdit Kurep, Pak Kasubdit, beserta Kasubtim dan semua teman-teman di Subdit Kurep ya, bukan Kurep ya, kurikulum dan evaluasi, beserta semua Bapak Ibu para peserta kegiatan uji publik buku teks utama. Kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini jadi kalau kita lihat secara teoritis menurut pandangan ahli bahwa tahap pengembangan bahan ajar itu setidaknya melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap desain, perancangan, kemudian ada tahap develop, pengembangan. Ya, kalau perancangan itu lebih pada gambar kasarnya atau rancangan awal. Kalau kita analogikan dengan pembangunan sebuah gedung, ini masih dalam bentuk gambar. Sementara tahap develop, pengembangan itu gambar awal itu sudah diupayakan untuk dibangun. Jadi pengembangan itu sudah merupakan penerjemahan terhadap desain yang sudah dibuat. Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi. Ya, evaluasi ini sebenarnya ada 2 bentuk. Ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Nah, terkait dengan pengembangan bahan ajar itu yang dilakukan adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan berbeda dengan sumatif. Kalau sumatif itu tujuannya untuk kita mengambil keputusan. Jadi misalnya evaluasi sumatif ini kita lakukan terhadap bahan ajar yang sudah dikeluarkan oleh penerbit, lalu nanti dari hasil evaluasi ada keputusan atau ada rekomendasi apakah bahan ajar ini bisa digunakan atau tidak. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif tujuannya adalah untuk perbaikan-perbaikan. Nah, terkait dengan evaluasi formatif, ya idealnya memang ada tahapan lagi, mulai dari uji validitas, baik dari sisi desain, rancangan maupun dari sisi konten, kemudian uji kepraktisannya juga biasanya dengan para user, kemudian ada uji coba terbatas, uji coba luas. Ini yang ideal ya, yang ideal yang saya gambarkan secara teoritis idealnya seperti itu. Saya sangat mengapresiasi yang sudah kita lakukan tadi terkait dengan penilaian yang sudah dilakukan ya. Tinggal ini berarti bagaimana ke depan uji coba yang harus kita lakukan. Bisa dianggap hal ini yang hari ini kita lakukan uji publik adalah bagian dari
tahapan evaluasi yang kita lakukan dari buku teks utama yang sudah dikembangkan. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan buku teks ini, dan selanjutnya kita tentu berharap masukan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini terkait dengan masukan mungkin dari sisi apakah buku ini bisa betul-betul memotivasi, menarik minat. Ini kalau teorinya Greene and Petty itu terkait dengan buku ajar yang baik, itu ada beberapa indikator penilaian, mulai dari apakah buku atau bahan ajar ini menarik untuk dibaca, bisa memotivasi, kemudian ilustrasinya menarik, bahasanya sesuai atau bahasanya menggunakan bahasa yang baku dan bisa dipahami, kemudian relevan isinya, ya, kemudian tentu isinya tadi juga tidak ada kesalahan, valid, ya, misalnya ada ayat Al-Quran, hadis, itu semuanya tidak ada kesalahan tulis ataupun penerjemahan atau penafsiran yang salah. Kemudian tentu kita harapkan juga buku yang dikembangkan juga menstimulasi aktivitas peserta didik dan membuat mereka bisa memahami materi pelajaran yang disampaikan melalui buku tersebut. Itu saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan uji publik buku teks utama pendidikan agama Islam dan bahasa Arab secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin lift ya, Pak Kasubdit, Bapak Ibu semuanya tetap sehat, semangat. Ya, dan jangan lupa mampir ya, Kota Bandung kota shopping ya, jadi jangan lupa shoppingnya. Demikian ya, izin ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara uji publik teks buku utama PAI dan bahasa Arab akan kita mulai pada hari ini sampai 2 hari ke depan. Semoga